Bismillahirrahmanirrahim. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membawakan pantun. Bertemu kasih hingga kesintian, mukanya malu hati mereka. Terima kasih hadirin sekalian, mari mencari ilmu sambil bersedekah. Mencari dasi sambil bertanya, Bunda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya, mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul secara virtual pada hari ini, yaitu hari Selasa 10 September 2024 dalam acara Diseminasi Seri 2 Berbagi Praktik Baik Literasi Digital pada Pemanfaatan Teknologi Kreatif dalam Pembelajaran. Diseminasi ini merupakan program KLIK yang merupakan program kerjasama Kemdikbudristek dan Gangwon State Office of Education. Tujuan program KLIK adalah pengembangan kompetensi guru dalam bidang literasi dan sistem digital dalam pembelajaran. Guru dapat mengimplementasikan transformasi dalam pembelajaran guna mempersiapkan murid menghadapi tantangan abad 21, serta memperkuat jalinan kerjasama di bidang literasi dan digital sistem antara Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan. Melalui para guru, tahun 2024 merupakan KLIK angkatan kedua, yaitu angkatan kami, dan pada tanggal 4-9 Agustus 2024, sebanyak 25 guru dari SMP, SMA, SMK mengikuti pengembangan kompetensi guru melalui KLIK, Korean E-Learning Improvement Cooperation on-site di Jakarta. Materi yang dipelajari antara lain Ethics of Digital Literacy, Generative AI, Program Korean Culture Class, Application of AI in Robot, Gamification, dan EduTech. Rencana tindak lanjut dari program ini adalah guru melakukan diseminasi pada komunitas belajar di sekolah dan luar sekolah. Terima kasih kepada Kemdikbudristek Gangwon State Office of Education, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekolah terpilih. Semoga program ini membawa manfaat bagi murid, sekolah, dan pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Ega Herdiani dari SMKN 3 Kota Serang, Banten, selaku MC dan juga moderator pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua secara virtual. Yang terhormat, Bapak Direktur Pendidikan Dasar Kemdikbudristek, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu Ega. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Baik. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat. Terima kasih, Bapak, atas kehadirannya. Dan yang terhormat Bapak Putra Asga Elefri SSI MSI selaku Direktur Pendidikan Menengah dan Khusus Kemdikbudristek, Bapak Irfana Steviano MED selaku GTK Dikdas Kemdikbudristek, Ibu Dr. Melianti selaku GTK Dikdas Kemdikbudristek, dan Ibu Hastuti Mulyono MPD selaku KLIK Leader, juga alumni KLIK 1 lainnya. Dan tak lupa saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu narasumber, serta Bapak Ibu berbahagia peserta webinar. Selamat datang dan selamat bergabung. Untuk efisiensi waktu, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama diawali dengan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, dan kemudian dilanjutkan sambutan dari keynote speaker pada malam hari ini,
yaitu dari Bapak Direktur Dikdas, Bapak Dr. Ahmadi Widiharto MA, dan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak dan Ibu narasumber, dan kemudian dilanjut dengan Q&A atau sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk cinta tanah air, mari kita bersama menyimak lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara berikutnya yaitu arahan dari Bapak
Dr. Rahmadi Widiharto MA sebagai Direktur Pendidikan Dasar Kemdibutristek untuk membuka acara webinar diseminasi seri 2 praktik baik literasi digital pada pemanfaatan teknologi kreatif dalam pembelajaran. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Suara saya bisa dengar ya ini ya? Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Putra Asker Lutfi, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di GTK Kemdibutristek. Yang kami hormati Bu Meli, kemudian juga Pak Irfana, teman-teman Mas Maimun, rekan-rekan yang hadir di sini, dan juga yang kami hormati para Bapak Ibu, rekan-rekan alumni Angkatan Klik yang pertama, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar Korean E-Learning Improvement Cooperation tahap kedua yang mengambil tema berbagi praktek baik literasi digital pada pemanfaatan teknologi kreatif dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kami banggakan, pemerintah dalam hal ini Kemdibutristek selalu berupaya bagaimana memfasilitasi rekan-rekan guru khususnya, baik itu rekan-rekan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, untuk bisa mengoptimalkan kompetensi dan kapasitas dirinya. Era digital adalah sebuah keniscayaan di mana kita sudah berada di tengah-tengahnya, sudah berada di ekosistem yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan, menggunakan secara bijak dari adanya teknologi digital saat ini. Sementara itu anak-anak kita, baik itu yang di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, mereka sangat luar biasa bagaimana literasi digitalnya, bagaimana mereka bisa secara ya kreatif begitu, secara begitu dia merasa nyaman memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi, beberapa teknologi-teknologi yang berada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Artinya teman-teman guru tentunya harus bisa mengikuti, harus bisa menyikapi bagaimana ketika era digital ini benar-benar sudah berada di tengah kita, sementara anak-anak kita juga begitu cepatnya mengikuti literasi digital yang ada. Melihat seperti ini, kondisi di mana rekan-rekan guru perlu mendapatkan peningkatan kompetensi dan tertantang untuk kondisi ekosistem yang ada, kita menangkap peluang untuk kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan, yaitu melalui Gangwon State Education FIS, yang memungkinkan kita bisa melaksanakan ada semacam pelatihan on-site, kemudian Bapak Ibu bisa mendiseminasikan, kemudian dimungkinkan begitu ya, kita juga bisa melihat bagaimana kondisi, bagaimana praktek-praktek baik yang ada di Korea nantinya. Dari tahun kemarin, di mana angkatan pertama sudah diselesaikan begitu ya, itu selain teman-teman guru mempunyai kesempatan untuk belajar, tapi juga difasilitasi dengan beberapa fasilitas laptop ya waktu itu ya, dengan harapan bisa mengakselerasi, bisa memperbaiki, meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru yang bisa mendampingi putra-putrinya. Demikiannya dengan saat ini Bapak sekalian, kita berharap bisa memanfaatkan kesempatan emas ini untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas dirinya. Kemdibutristek sangat menaruh harapan yang besar kepada rekan-rekan yang memang mempunyai kesempatan ini bisa berbagi begitu ya, karena sangat terbatas, maka diharapkan bisa berbagi
kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa belajar bersama, mungkin di komunitas belajar, mungkin juga di satuan pendidikan terkait, sehingga rekan-rekan itu nanti bisa meningkat pemahaman tentang literasi digital dan pentingnya dalam pembelajaran. Bisa memperkenalkan berbagai teknologi kreatif yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, dan juga nanti akan bisa melihat memberikan inspirasi dan contoh-contoh konkret penerapan teknologi kreatif dalam pembelajaran. Tentunya ini butuh sekali dukungan, baik itu dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga dari rekan-rekan mitra kami, pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi untuk mendukung peningkatan kompetensi terutama di bidang literasi digital ini. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian atas komitmen dan dedikasinya. Acara yang seperti ini memang kita sangat menunggu dengan harapan rekan-rekan guru, rekan-rekan yang lain bisa berpartisipasi, bisa belajar, bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas dirinya. Untuk itu mohon ini terus bisa dilanjutkan ya. Kalau saya melihat jadwalnya tadi ya Bu Eka, tanggal 6, 7, kemudian 9, 12, harapan kami ini bisa terus semakin banyak dihadiri oleh rekan-rekan guru yang lain. Mohon dari Bapak Ibu yang kemarin mengikuti klik on-site training kemarin ya, yang di Millennium itu bisa mengajak rekan-rekan guru yang lain, bisa mendorong mereka untuk bisa berpartisipasi. Spiritnya adalah bagaimana kita bisa belajar bersama, kita bisa meningkatkan kompetensi bersama yang mengarah kepada putra-putri kita. Anak-anak kita bisa lebih well literate dengan teknologi dan informasi saat ini. Saya kira demikian pengantar dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Asga, Bu Melianti, Irfana, dan juga rekan-rekan alumni. Mohon untuk bisa membersamai, mendampingi untuk yang angkatan kedua ini. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik begitu ya dari yang sebelumnya, bisa berdampak kepada rekan-rekan guru dan juga kepada putra-putri kita. Guru yang tidak melek teknologi tentunya nanti akan ditinggalkan. Bukan masalah teknologi yang akan menggantikan gurunya begitu ya, tapi guru yang tidak melek teknologi akan ditinggalkan. Jadi ini benar-benar sudah menjadi sebuah kebutuhan rekan-rekan guru untuk bisa lebih kuat, lebih mempunyai kemampuan yang mumpuni terkait dengan literasi digital, tentunya juga dengan digital etik, kemudian juga safety, digital safety-nya seperti apa, harapannya juga lebih utuh pemahamannya Bapak Ibu sekalian. Demikian sekali lagi yang saya sampaikan, tetap jaga kekompakan, tetap jaga kebersamaan, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini semakin memajukan kompetensi rekan-rekan guru yang kemudian berdampak kepada anak-anak kita. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Dikdas, yaitu Bapak Dr. Ahmadi Widiharto MA yang telah membuka acara pada malam hari ini, dan juga terima kasih atas pemaparannya serta motivasi dan semangatnya Bapak. Insya Allah kami akan semakin semangat dalam menyampaikan materi-materi di diseminasi selanjutnya. Dan sebelumnya mohon maaf Bapak berkenan untuk berfoto bersama kami. Mari. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Dan apabila Bapak mempunyai kepentingan yang lain, kami bisa silakan untuk melanjutkan Bapak. Ya, terima kasih mohon izin Bapak Ibu sekalian, tetap jaga semangat, kesehatan, sukses selalu Bapak Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Bapak. Makasih.
Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk acara inti adalah pemaparan materi. Dan di sini kita sudah dibersamai oleh 3 narasumber klik yang keren-keren. Yang pertama adalah ibu narasumber yang paling cantik karena satu-satunya narasumber wanita pada malam hari ini, yaitu Ibu Sri Agustina SPD. Beliau mengajar bahasa Inggris di SMAN 1 Pare Kediri. Kemudian narasumber kedua yaitu Bapak Heri Susanto Eskom MPD. Beliau alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang mengajar informatika di SMKN 4 Surakarta. Last but not least adalah Bapak Asep Mula Kurnia ST. Beliau mengajar teknik energi surya di SMKN 1 Kemang Bogor dan beliau juga merupakan alumni Universitas Pancasila dan mempunyai hobi memancing. Baiklah, Bapak narasumber ini akan memaparkan materinya masing-masing kurang lebih 20 menit. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Sri Agustina SPD atau kami biasa memanggilnya Ibu Tina dengan materi game edukasi Blue Kid. Kepadanya dipersilahkan. Sudah siap Ibu? Oke, siap Ibu. Baik. Sebelumnya saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Putra Asgra Elafri, SSI MMSI, Direktur Pendidikan Menegah dan Khusus Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmadi Widiharto, Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Irvana Steviano, MED, GTK Dikdas dan Kemendikbudristek, beserta Ibu Melianti dari GTK Dikdas dan Kemendikbudristek. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Hastuti Mulyono, MPD, sebagai KLIC Leader pada angkatan pertama dan teman-teman KLIC dari angkatan pertama dan kedua. Dan Bapak Ibu guru sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya malam ini untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan diri dan berinovasi demi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Oke. Saya Agustin atau biasa dipanggil Bu Tina. Sebelum saya melanjutkan materi atau langsung ke materi, saya ingin mengulas mengenai kondisi siswa kita saat ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita dihadapkan dengan siswa generasi Z atau Z yang pertama kali menggunakan aplikasi Zoom Meeting, di mana mereka sejak dari kecil sudah terbiasa dengan teknologi, terutama melalui media gadget. Dari sini kita tahu pembelajaran menggunakan teknologi dan media interaktif sesuai dengan generasi sekarang. Untuk itu, pembelajaran berbasis TIK dan gamifikasi merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Gen Z dengan memanfaatkan teknologi dan elemen permainan. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf Ibu Tina. Iya. Share screen-nya belum ada. Share screen-nya belum ada. Iya, Bu, baik. Tampil. Baik, Bu. Dicoba lagi ya, Bu. Oke. Ya, baik, Bu. Sebentar saya. Mohon maaf, Bu. Share screen. Ya, Bu. Sudah tampil ya, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Belum muncul ya. Sebentar. Belum. Mohon maaf sebentar. Belum, Bu. Sudah Bapak Ibu?
Belum, Bu. Bu. Belum. Belum. Belum, Ibu. Sebentar, Ibu. Sudah saya klik. Share sebenarnya, sebentar. Saya ulangi lagi sebentar. Ya, Bu. Belum muncul, Ibu. Cek grup, Bu. Cek grup coba. Ini Coba dipilih present now ya, Bu. Tanah Bu, panah jadi ke layarnya atas putih. dengan raise hand. Maaf. Iya. Sebentar. Di sini belum tampil, Bu Ibu. Tina, maaf. Belum. Coba yang tab ya, Bu. Yang pilih tab. Bu Tina. Bu Tina. Bu Tina malah Bu terlempar. Ya, baik. Kayaknya karena sinyal. Iya, baik Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan dari internet Ibu Tina. Mungkin kami akan melanjutkan ke narasumber selanjutnya saja mungkin ya dengan Bapak Heri Susanto Eskom MPD. Bapak sudah siap? Iya, Bu. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu. Terdengar. Jelas. Udah. Oh, enggak. Bapak dulu mungkin ya. Baik. Oh, ini saya dulu, Ibu. Iya. Oh, enggak. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, langsung aja ya ke materi. Tadi sudah disampaikan, mungkin Bu Tina tadi ada kendala koneksi internet. Untuk sesi 2 materi Bapak Ibu, saya kedapatan materi untuk Scratch plus koneksi dengan robot hamster Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakannya. Jadi ini kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan Ibu Tina. Mungkin mohon izin saya share screen. Ya, Ibu Tina, salah ding. Yang hari pertama itu Intan, ya Allah. Sudah kelihatan, Bu? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini kelanjutan dari Bu, matur nuwun. Jadi ini kelanjutan dari yang disampaikan Bu Intan kemarin di hari pertama tentang Scratch. Kemarin sudah dipaparkan dengan sangat apik tentang dasar-dasar Scratch, mulai dari blok-blok coding yang mungkin bisa digunakan dalam pembuatan aplikasi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk lebih menancapkan lagi semangat kita untuk belajar, kalau ini dari pengalaman saya, sebenarnya Bapak Ibu, ini menurut saya ya Bapak Ibu. Jadi manfaat penggunaan Scratch ini apapun, entah itu ditambahkan dengan robot hamster atau tidak, minimal ada 2 tujuan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan
menggunakan Scratch ini Bapak Ibu, siswa kita akan dilatih untuk berpikir kritis ya. Karena di situ ada banyak sekali problem solving untuk membuat sesuatu. Dan arahnya sebenarnya memang dari konten realnya memang untuk arahnya ke pemrograman sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mengajar di bidang IT atau pemrograman, mungkin ini bisa menjadi basic untuk pengembangan anak menjadi seorang programmer. Cuman yang kedua Bapak Ibu saya ingin lebih tekankan adalah bahwasanya ini hanyalah sebuah tools Bapak Ibu. Jadi ini tidak melulu untuk guru komputer atau untuk guru untuk nanti ngajarnya ke ranah software ya. Tetapi ini lebih sebagai alat saja agar bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Jadi seperti pengalaman saya itu, ini hanya sebagai alat untuk ya mungkin bisa kayak gimmick aja Bapak Ibu. Jadi ketika saya coba gunakan hamster ini di depan kelas, itu benar-benar menarik siswa Bapak Ibu. Jadi melihat hamsternya bergerak, itu aja udah seneng, udah lucu. Apalagi nanti dikombinasikan dengan misalnya pemanfaatan dari tools atau coding-codingnya itu bisa diterapkan di dalam misalnya diskusi dan seterusnya. Jadi hanya untuk pemantik agar anak menarik aja. Jadi setelah anak itu tertarik dengan awal yang menarik dari misalnya kita entah pakai Kahoot, jadi sebenarnya sama Bapak Ibu, entah pakai Kahoot atau Mentibooklet atau Scratch apapun itu, pinter-pinternya kita aja untuk bisa menerapkannya di dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, langsung aja kita akan kenalan dengan robot hamster ya Bapak Ibu. Robot hamster adalah robot edukasi, ukurannya kurang lebih 4 cm. Ini diproduksi dari yang saya tahu dari Korea. Ini terdiri dari dongle seperti flash disk untuk bisa mengkoneksikan dengan device kita. Kemudian langsung aja saya percepat. Ada beberapa fitur Bapak Ibu, ada banyak sekali. Ada kayak baterai nanti kita bisa di-charge. Kemudian ada sensor-sensor yang bisa digunakan. Kemudian ada motor. Jadi ada 2 motor yang bisa untuk menggerakkan dari hamster robot ini. Kemudian cara koneksinya bagaimana? Cara koneksinya Bapak Ibu bisa buka browser di komputer atau di laptop Bapak Ibu, diketikkan aja kata kuncinya hamster school, kemudian kita download aplikasinya, kemudian kita menyesuaikan dengan spesifikasi hardware yang kita pakai, apakah pakainya 32 bit atau 64 bit, nanti kita tinggal download aja. Kemudian kalau sudah terdownload dan sudah diinstal, maka tampilnya akan seperti ini. Kemudian install drivernya, mungkin kita. Nah, setelah aplikasinya terinstall, Bapak Ibu bisa awal mengkoneksikan dengan robot hamster adalah dengan memasukkan atau menancapkan ini dongle-nya Bapak Ibu, bentuknya seperti flash disk ke port USB yang ada di dalam komputer atau laptop kita. Nah, tandanya itu terkoneksi, nanti warna LED-nya itu akan berwarna biru. Baik, mungkin bisa saya praktekkan aja sekalian Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa ketikkan hamster.school. Seperti ini, Bapak Ibu bisa klik hamster school. Kemudian Bapak Ibu bisa download, di sini ada link download Bapak Ibu, ini kita klik aja. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita pilih
sesuai dengan spesifikasi operating system yang dipakai oleh komputer kita. Kebetulan komputer saya pakainya Windows 64-bit, kita bisa klik aja. Ini proses downloadnya akan berjalan Bapak Ibu, tinggal kita save. Nah, kalau downloadnya sudah selesai, ini anggap aja sudah selesai Bapak Ibu, saya sudah download, maka kita bisa kita bisa install. Proses downloadnya sudah sedang berjalan. Kita coba percepat aja, mungkin di yang sudah saya download ya Bapak Ibu. Oh, malah sudah selesai ya. Ya, ini kita bisa install Bapak Ibu. Cara installnya seperti aplikasi yang lain Bapak Ibu, tinggal kita klik aja. Nah, kalau sudah diinstal maka otomatis di desktop nanti akan muncul robot coding seperti ini. Dan inilah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengkoneksikan nanti robot hamsternya itu dengan aplikasi Scratch. Langsung aja kita pakai Bapak Ibu. Kita klik 2 kali robot codingnya. Oh ya, sebelumnya berarti kita harus mengaktifkan. Kelihatan nggak ya di kameranya? Ini ada tombol on. Nanti kita aktifkan atau kita nyalakan hamsternya seperti ini. Maka di sini akan ada keterangan connected, artinya bahwa aplikasi robot coding ini sudah terkoneksi dengan hamsternya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu bisa klik langsung di Scratch 3 offline ini. Kemudian kita bisa pakai single robot. Baru kita buka Scratch 3. Ya. Jadi kita membuka aplikasi Scratch-nya itu melalui aplikasi robot coding ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah aplikasi Scratch yang sudah terkoneksi dengan hamsternya. Nah, kemudian kalau yang kemarin bedanya dengan yang di Bu Intan, kalau di yang disampaikan Bu Intan kemarin itu dari motion, looks, ya, coding blocknya itu dari sound, event, control, sensing, operator, web variable my block. Ketika kita sudah terkoneksi dengan hamster, maka di sini akan muncul satu blok lagi namanya hamster S. Nah, di sini kita langsung bisa pakai Bapak Ibu. Cuman supaya bisa lebih kelihatan, bentar Bapak Ibu. Saya coba rubah kamera saya Bapak Ibu, biar kelihatan di kamera yang kedua. Kelihatan nggak ya? Bentar Bapak Ibu. Saya hapus dulu visual background-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kurang maju. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Ini mungkin bisa ini Pak Asep diperbesar ini kamera kedua saya biar agak jelas ya. Kayaknya yes. Terima kasih Pak Asep. Nah, kita coba latihan nih Bapak Ibu bareng-bareng ya.
Yang pertama, mungkin karena waktu kita yang basic-basic dulu aja deh. Kita cara menggerakkan. Gimana sih cara menggerakin robot hamsternya? Di sini ada 2 perintah untuk maju di Bapak Ibu. Ada move forward, maju, ada pakai move forward ini sudah ditentukan berapa jarak hamster ini untuk maju. Bisa senti atau second. Ini berarti lama bergeraknya Bapak Ibu. Atau juga dengan cara perintah yang kedua adalah dengan set wheel to left, kemudian diisi angkanya Bapak Ibu. Angkanya ini harus sama untuk bisa maju, 30-30 atau 40-40. Coba kita praktekkan Bapak Ibu. Yang pertama, kita seperti biasa, kita masukkan when click. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kemudian kita coba gerakin hamsternya. Misalnya kita pakai yang, jadi cara enaknya Bapak Ibu, ini kita nggak perlu coding, nggak perlu nulis sintaks pemrograman, kita tinggal geser aja. Maksudnya dari when click ini adalah ketika nanti kita tekan klik, ini hamsternya mau ngapain gitu loh. Nah, perintah kedua setelah klik, kita tinggal, misalnya ini Bapak Ibu, kita tadi kan mau menggerakkan ke depan, move forward 5 cm ke depan. Nah, kita coba nih Bapak Ibu. Bisa jalan nggak nih? Bisa dilihat di yang sebelah kanan Bapak Ibu. Ketika diklik, nah itu bergerak Bapak Ibu. Nah, lucu kan? Lucu nggak sih Bu? Kayak gitu. Atau Bapak Ibu bisa. Lucu Pak. Lucu ya? Ya, iya. Makanya ini anak-anak seneng. Anak-anak didik saya itu SMK Bapak Ibu itu lihat yang kayak gitu aja seneng. Apalagi mungkin yang SMP dan mungkin SD ya. Bisa juga pakai tadi set wheel. Nah, ini juga bisa. Cuman ini gerak terus nih Bapak Ibu. Kalau nggak di stop nih, jatuh nih hamster saya sampai mungkin ini kan di meja kayaknya. Nah, ini jalan terus. Ini saya stop. Kalau pengen ada jedanya, kita bisa tambahin misalnya ini, misalnya Bapak Ibu. Geraknya itu maju misalnya 2 detik misalnya. Habis itu kita stop misalnya. Biar enggak bablas nih sampai jatuh ke bawah meja ini tadi. Ini kalau diklik misalnya kayak gini. Berhenti, stop. Nah, kayak gitu. Itu apa? Itu cara maju. Coba lagi apa ya, Bu ya? Misalnya mundur tinggal kebalikannya Bapak Ibu. Ini kita gimana sih cara menghapus coding block yang sudah kita buat? Kita tinggal klik aja, masukin link ke kandangnya Bapak Ibu. Nah, kalau ke belakang tinggal kebalikannya. Kalau forward maju, baru backwardnya mundur. Kayak gitu Bapak Ibu. Tuh, mundur. Terus, apalagi nih? Misalnya, oh ya, bisa juga pakai set wheel. Cuman angkanya harus negatif. Kita praktekin deh. Set wheel. Ini 30-30. Kita bisa kasih yang negatif di sini. Nah, ini bisa pergerakannya mundur. Tuh, kayak gitu Bapak Ibu. Tapi ini jalan terus kalau nggak di stop. Tuh. Baik, itu adalah yang mundur. Sekarang gimana kalau ini stop sudah tadi. Stop bisa pakai perintah stop, bisa juga angka di dalam set wheel-nya ini dikasih 0. Maka nggak ada pergerakan sama. Kemudian keep moving tadi sudah, kita coba rotate nih Bapak Ibu. Rotate berarti berputar berapa derajat gitu. Kita coba praktekin ya. Misalnya ini turn left, kemudian dia akan bergerak ke kiri, left ke kiri sebanyak 90 derajat. Saya taruh dulu. Kalau diklik nanti in place berarti maksudnya dia tetap berada di tempat Bapak Ibu. Jadi dia cuma muter aja. Nah, kayak gitu. Putar lagi, muter lagi. Nah, kayak gitu Bapak Ibu.
Terus apa lagi? Ini kita ke gerakan-gerakan dasar dulu. Nah, ini sudah. Kemudian ini ada rotating, hampir sama seperti yang apa tadi? Turn left yang berapa derajat ke kiri atau ke kanan. Ini kita kayak belok Bapak Ibu, atau ya seperti muter sama sih sebenarnya. Coba kita praktekin ya. Di sini pakainya set wheel. Cuman bedanya kalau kita itu pengen belok kiri, berarti yang left-nya itu harus dikasih 0, kemudian yang sebelah kanan itu yang bergerak. Otomatis nanti akan ke arah sebelah kiri. Kita coba Bapak Ibu. Ini kita kasih 0. Seperti ini, tuh. Dia akan muter. Cuman dia ada jarak tuh antara yang ada di tengah. Bedanya apa? Bedanya misalnya kita coba dengan coding yang baru. Mana ya? Ini. Kalau ini kita bisa kayak mobil belok nih Bapak Ibu. Jadi set left-nya itu yang penting kalau pengen belok kiri berarti yang left-nya itu lebih kecil dari yang kanan. Kita coba misalnya 20, di sini 40. Ya, kayak gitu. Putarannya itu lebih lebar. Terus apa lagi Bapak Ibu? Misalnya, nah ini muter-muter Bapak Ibu. Z wheel ini yang penting negatif sama positif. Misalnya di sini negatif 40. Ketika kita play, maka dia muter. Kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin bagi yang masih baru pertama kali ini menarik juga nih Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tertarik untuk menggunakannya. Apalagi nih materinya. Setelah itu ternyata robot ini bisa juga untuk menyalakan lampu Bapak Ibu. Ini ada perintah. Jadi di hamster ini ada LED namanya ya. Ada lampu yang bisa kita gunakan dan bisa dinyalakan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya salah satunya Bapak Ibu nanti kalau sudah di tingkat lanjut untuk pemrograman Scratch itu bisa digunakan misalnya untuk pengkondisian ya. Misalnya ketika ada sensor benda di kurang lebih 3 cm, misalnya kalau robot hamster ya 3 cm misalnya atau 2 cm itu ada benda di depannya itu akan nyala LED-nya merah misalnya, itu bisa dikondisikan seperti itu. Jadi salah satu fungsinya dari LED itu seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa coba misalnya ini kita hapus dulu. Nah, ini kalau diklik Bapak Ibu nanti bisa lihat nanti akan muncul LED-nya ya Bapak Ibu. Saya klik tuh warnanya merah itu di sebelah kiri. Kalau misalnya pengen sebelah kanan, kita tinggal atur right. Nah, seperti itu. Kalau pengen dua-duanya, ini both dua-duanya. Nah, seperti itu. Kalau Jadi, berkedip, berkedip. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu atau bisa digunakan untuk di sini ada speakernya Bapak-Bapak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan fiturnya ada motornya, ada rodanya untuk bergerak, kemudian ada ada LED-nya atau lampu yang bisa dinyalakan, kemudian ada sound yang bisa dipakai. Bapak Ibu di sini ada banyak fitur, nanti Bapak Ibu yang mungkin bisa nyoba itu bisa dipelajari ya. Basicnya ini. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat lagu nih Bapak Ibu. Di sini ada misalnya play note, ada kayak kunci ya dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ini bisa dipakai. Jadi ini
fitur-fitur atau coding block yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, selain tadi pergerakan sudah, rotasi sudah, di sini juga ada sensor Bapak Ibu. Mungkin untuk yang Mohon maaf Pak dari Heri, ya, Bu Eka. diingatkan waktunya sebentar lagi. Oh ya, ya. Baik. Jadi di sesi saya ini Bapak Ibu, saya hanya ingin mamerin aja sebenarnya Bapak Ibu tentang fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa pakai, dan dari fitur-fitur itulah kita bisa berkreasi Bapak Ibu untuk membuat sesuatu ya. Entah itu game, entah itu apa, yang intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kemudian disampaikan oleh Bu Tina tadi, itu bagaimana kita bisa memasukkan unsur-unsur gamifikasi di dalam pembelajaran saya. Bahkan dulu saya sempat dapat ilmu dari teman-teman di Klik 2, ya hamster ini bisa digunakan hanya sebagai gimmick aja Bapak Ibu ya. Gimmick aja untuk menarik perhatian siswa, sehingga siswa itu kalau sudah di awalnya tertarik, maka kita bisa lebih mudah untuk memasukkan pembelajaran. Mungkin itu sebenarnya ada mungkin yang di fasilitas yang lain itu ada sensor Bapak Ibu. Cuman mungkin waktu yang membatasi, itu ada beberapa sensor ya. Kalau Bapak Ibu ya ini ada beberapa sensor, ada proximity, ada floor, ada light yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membuat program yang menarik untuk siswa. Gimana Bu Ika? Udah cukup ya? Habis waktunya ya? Masih banyak Pak? Masih banyak? Enggak, Baik. Bapak masih banyak materinya? Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Scratch yang dihubungkan dengan robot hamster. Mungkin tadi cuman pengenalan ininya aja ya, coding-coding bloknya aja, dan itu pun hanya sebagian ya, beberapa yang kita coba tadi. Nah, dari hal-hal yang basic tadi kita bisa meramu untuk membuka sesuatu terkait dengan hamster itu sendiri Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Eka. Mungkin kalau nanti ada di sesi tanya jawab kita bisa lanjut lagi. Baik Bapak Ibu. Demikian dari saya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak Heri. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Pak Heri Eskom MPD yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik, dan betul itu akan membuat siswa untuk berpikir kritis, dan Scratch itu tidak hanya untuk guru TIK tetapi juga bisa untuk semua bidang ya Pak ya. Baik, diingatkan kembali sebelum ke narasumber selanjutnya bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab, dan kami juga akan menyematkan presensi di penghujung acara. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu melanjutkan yang tadi ya, Ibu Sri Agustina SPD. Ibu sudah siap? Baik. Siap Ibu, insya Allah siap. Bu. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu tadi sedikit ada gangguan, jadi sampai tidak bisa dinyalakan. Oke, saya lanjut nggih Bapak Ibu. Tadi saya mengulas mengenai gamification. Saya share screen dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, dari Bapak dari sana Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini saya ingin melanjutkan. Kenapa siswa Gen Z butuh pembelajaran berbasis TIK dan gamifikasi? Yang pertama, karena pada awal mereka lahir itu ibaratnya sudah mengenal ya istilahnya dari berbasis TIK-nya. Jadi yang pertama itu mereka itu mengenal istilahnya yang Gen Z digital native. Siswa Gen Z itu lahir dan tumbuh di era digital. Mereka sangat akrab dengan teknologi dan gadget. Pembelajaran berbasis TIK yang memungkinkan mereka belajar dengan cara yang lebih natural dan menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, pendekatan yang lebih personal dengan gamification. Gamifikasi memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar dan minat masing-masing siswa. Ini membuat proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar. Elemen permainan dalam gamifikasi seperti poin, level, dan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Mereka akan merasa lebih tertantang dan ingin terus belajar. Selanjutnya, keterampilan abad 21. Pembelajaran berbasis TIK dan gamifikasi membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan abad 21 yang penting seperti berpikir kritis, memecahkan masalah dalam game. Selanjutnya, menumbuhkan kreativitas dengan merancang strategi dalam game tersebut. Selanjutnya, dengan berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan pemain yang lain atau dengan siswa yang lain. Dengan bekerja sama dan berinteraksi dengan karakter atau pemain lain dalam game itu akan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa juga. Kemudian persiapan untuk masa depan mereka. Dengan menguasai teknologi sejak dini, siswa Gen Z akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Dan selanjutnya tentang simulasi. Siswa dapat belajar tentang konsep abstrak melalui simulasi interaktif, misalnya simulasi eksperimen sains atau simulasi menjalankan bisnis. Oke. Sekarang saya akan masuk ke materi penggunaan aplikasi Bluekit sebagai media pembelajaran. Apa sih Bluekit itu? Bluekit itu merupakan platform pembelajaran berbasis game yang menawarkan berbagai jenis kuis interaktif. Fitur utama dari Bluekit itu misalnya model permainan dan pembuatan kuis. Kelebihan dari Bluekit dari aplikasi game yang lain itu apa sih? Yang pertama, menyediakan beberapa permainan. Dari beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan, Bluekit itu paling banyak menggunakan gamification-nya, jadi mereka itu pilihannya sangat banyak, sekitar ada 12 lebih. Terus yang kedua, dapat disesuaikan dengan berbagai mata pelajaran. Di situ Bapak Ibu bisa menyematkan berbagai mata pelajaran menggunakan aplikasi Bluekit ini. Dan yang ketiga itu gratis digunakan. Kebanyakan dari aplikasi game yang untuk pembelajaran yang saya ketahui itu, mereka itu harus berbayar untuk tampilan yang lebih menarik atau game yang lebih menarik. Sedangkan di Bluekit ini kita bisa mendapatkan secara gratis. Kemudian contoh penerapan Bluekit pada mata pelajaran. Sebagai contoh yang pertama pada mata pelajaran bahasa, materi kosakata dan tata bahasa dan percakapan bisa dimasukkan ke dalam Bluekit juga. Kedua, mata pelajaran matematika. Pada materi visualisasi, simulasi, dan materi interaktif. Yang ketiga pada pelajaran sains, materi konsep sains melalui video, animasi, dan eksperimen sosial. Terus pada materi pelajaran sejarah, itu bisa menggunakan peta interaktif dan simulasi. Langkah dalam memulai Bluekit game pada Bluekit itu yang pertama pilih soal di menu yang di My Set atau Discover, kemudian klik host, pilih permainan, kemudian atur permainan, lanjut klik host now, bagikan link kepada siswa, tunggu semua siswa bergabung, kemudian baru dimulai klik start. Ini nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, langkah-langkah membuat Bluekitnya. Yang pertama, kunjungi situs Bluekit. Nanti tampilan interface-nya seperti ini. Buat akun guru dengan klik tombol sign up, kemudian isi formulir pendaftaran setelah ini akan tampil formulirnya, kemudian verifikasi akun melalui emailnya. Contoh penerapan Bluekit pada mata pelajaran, jadi Bapak Ibu bisa membuat soal dengan cara
klik create. Di sini tampilannya. Kemudian masukkan judulnya, terus deskripsinya mungkin ada apa? Pilihlah jawaban yang benar atau bagaimana. Kemudian bisa memasukkan cover image juga, jadi Bapak Ibu bisa menampilkan covernya sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kemudian klik manual untuk memasukkan secara manual atau bisa Quizlet juga. Sebentar. Terus yang kedua ini ada contohnya. Tampilan yang sudah menyimpan soal yang sudah saya buat Bapak Ibu. Tampilan Bluekit yang sudah menyimpan soal. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu tidak membuat soal itu di situ disediakan pada menu discovery atau discover. Di sini ada berbagai soal yang bisa digunakan. Di sini ada, jadi setelah kita memainkan Bluekit ini itu ada historinya Bapak Ibu. Jadi kita akan melihat hasil dari siswa yang sudah memainkan. Untuk mengatur permainan, Bapak Ibu bisa memulai dari klik hostnya yang tadi saya jelaskan, kemudian pilih permainan. Permainan itu ada banyak dari yang akan ditampilkan, kemudian klik host, kemudian masukkan linknya atau bagikan linknya kepada siswa. Nanti akan tampil di menu ini untuk siswa yang sudah masuk ke dalam permainan. Tips jika terjadi kendala dalam permainan, pasti akan ada beberapa siswa yang mengalami kendala di mana mereka itu tiba-tiba keluar dari permainan bisa, tapi mereka akan bisa masuk kembali dengan merubah nama atau mungkin menambahkan inisial namanya. Terus yang kedua, jika tidak bisa menekan pilihan jawaban dan tidak bisa masuk ke permainan, pindah menggunakan Google Chrome pasti akan lancar. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit tentang gamification. Belajar jadi seru dengan game yang cerdas, ilmu dan kesenangan bisa seimbang dan lestari. Berpikir sambil bermain tak terasa lelah, pendidikan pun jadi menyenangkan dan berarti. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ya, udah Ibu Ega. Iya, Ibu. Ini waktunya masih ada atau gimana? Sebenarnya ada 2 menit lagi, Ibu. Oh, 2 menit, Bu. Sangat sedikit. Atau karena kalau saya mau sebenarnya saya ingin menambah permainan, tapi karena durasi permainannya itu paling sedikitnya 5 menit, jadinya Oh, 5 menit? mungkin iya, 5 Saya menit tanya tapi Pak Asep dulu dan, ya kalau mau. dan sebentar, karena ini nanti juga pemainnya masuk itu membutuhkan durasi waktu juga, Bu, lebih dari begitu. Oh iya, baik. Iya. Jadi bagaimana Ibu? Bisa lanjut ke Pak. Iya, nanti kita Baik. sesi pertanyaan langsung. Oke. Baik, terima Ya, kasih Bu Tina atas ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi jika ada kendala. Tidak apa-apa Ibu. Akhir kata, Terima kasih wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Ibu Tina. Materinya baik karena waktu juga ya. Mari kita lanjut ke materi narasumber selanjutnya yaitu Bapak Asep Mulak Kurnia ST yang akan memaparkan tentang etik of digital literasi. Baik, Pak Asep udah siap? Insya Allah, Bu. Kedengeran nggak suara saya? Kenapa, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mantap. Jelas. Jelas, Pak. Mohon izin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Mudah-mudahan di akhir sesi ini masih semangat ya. Walaupun memang untuk sebagian para bapak-bapak mungkin banyak yang menonton bola, tapi mudah-mudahan selingan kanan kiri lah seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk
waktunya Ibu Ega. Saya langsung ke materi aja Ibu ya. Baik Pak, time is yours. Bentar. Kelihatan tidak, Bapak Ibu? Kelihatan Pak? Kelihatan, ya? Pak. Ya. Sudah. Baik, selamat malam Bapak Ibu ya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar hari ini. Tema yang akan saya bawa adalah literasi etika digital ya, Bapak Ibu. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan teknologi, memang pemahaman-pemahaman mengenai etika digital dirasa sangat begitu penting, di mana di sini kita supaya tidak terjebak di dalam permainan-permainan di dalamnya, sehingga kita bisa berselancar dengan aman, berteknologi dengan aman, sehingga nanti endingnya kita bisa selamat di akhir tujuan. Hari ini akan mengeksploitasi bagaimana ketika menggunakan teknologi secara digital, yaitu disertai dengan apa? Dengan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Bagaimana privasi kita terjaga, privasi orang lain terjaga, seperti itu. Nah, ini ada definisi literasi etika digital. Jadi, literasi etika digital ini berarti ada literasi dan etika digital. Di mana literasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan, ini dalam hal teknologi ya Bapak Ibu ya, media digital dengan efektif dan kritis. Jadi artinya adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam menggunakan teknologi digital. Penting untuk menginvestigasi, untuk navigasi dunia digital dengan bertanggung jawab dan etis. Nah, definisi literasi etika digital ini adalah kemampuan untuk memahami, menerapkan nilai-nilai etika dalam menggunakan teknologi digital. Ini ada komponen etis, ada komponen kritis, ada komponen kreatif, dan bertanggung jawab. Di mana etis memperhatikan norma-norma dan nilai moral, kritis menilai informasi dan konten digital dengan bijaksana, serta kreatif memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan yang positif dan etis. Yang terakhir adalah bertanggung jawab untuk menyadari ya bahwa dampak tindakan di dunia ini, di dunia digital ini atas perilaku sendiri. Jadi harus benar-benar di luar di dalam kesadaran kita dalam berteknologi atau berselancar. Nah, pentingnya literasi etika digital untuk memastikan atau pengguna teknologi yang bertanggung jawab membedakan informasi akurat dari yang menyesatkan dan menciptakan lingkungan online yang nyaman. Jadi di situ ada perlindungan privasi, menjaga informasi pribadi, data dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Berikutnya ada keamanan digital, melindungi diri dari penipuan online, cyberbullying, dan serangan cyber. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, menggunakan teknologi secara etis, menghindari dampak negatif terhadap diri maupun orang lain. Nah, dasar-dasar etika digital sebetulnya sudah dicanangkan dari zamannya Aristoteles. Itu dari 3400 sebelum Masehi, seperti itu. Di mana di situ kita sudah mengenal etika virtue, ya. Etika virtue itu zaman Aristoteles, di mana di etika virtue itu yang dikembangkan oleh Aristoteles berfokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan baik. Ya, kalau dalam sekarang penerapannya adalah dalam menggunakan teknologi seperti itu. Jadi pendekatan ini
menekankan pentingnya kualitas pribadi, ya seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati saat berinteraksi. Kalau dalam hal ini berarti secara online. Kalau zaman dulu kan saat zaman dulu belum ya, jadi masih mungkin masih langsung gitu kan. Kalau sekarang berarti secara online. Jadi sebetulnya etika-etika seperti itu sudah dicanangkan sejak 3400 sebelum Masehi. Berikutnya adalah dikuatkan dengan etika Kantian. Etika Kantian ini dikembangkan oleh filosof Immanuel Kant tahun 780-an, berfokus pada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan absolut. Konsep utamanya adalah imperatif kategoris, yang menyatakan bahwa tindakan harus dilakukan sesuai dengan aturan ya, yang bisa diterima oleh hukum universal. Seperti itu. Berikutnya adalah dikuatkan lagi ya oleh Jeremy Bentham dalam teorinya di utilitarianis ya. Itu tahun 789 yang menilai bahwa tindakan berdasarkan seberapa banyak mereka memperoleh kebahagiaan dan manfaat banyak orang. Jadi kalau misalnya sekarang di era online ini ucapan kita, terus kiriman kita, terus mungkin status kita ini seberapa banyak bisa bermanfaat, atau tulisan kita seberapa banyak bisa bermanfaat bagi banyak orang mungkin di seluruh dunia, seperti itu, karena kan sekarang sudah terkoneksi ke dunia. Jadi etika itu dapat dipahami melalui 3 pendekatan utama, yang memang ini adalah pola dasar dari literasi etika digital. Berikutnya adalah ini komponen-komponen etika digital. Di mana di sini ada etika digital itu sendiri, ada keterampilan digital, dan ada kritis bermedia. Etika digital ini prinsip-prinsip moral yang mengatur dunia digital ya, perilaku dunia digital. Seperti privasi, keamanan, dan hak cipta. Berikutnya adalah keterampilan digital. Keterampilan digital ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin anak-anak gadget sekarang untuk keterampilannya melebihi kita ya, karena memang terlahir dengan zaman gadget, akhirnya sedikit sentuhan aja mereka sudah bahkan melebihi kita ya, untuk kemampuan setting-setting seperti apa gitu kan, mereka lebih tahu. Nah, keterampilannya oke, nah diimbangi dengan etika digital. Yang ketiga adalah kritis bermedia, yaitu kemampuan mengevaluasi informasi ya, mengevaluasi informasi ataupun konten digital secara kritis, serta mengidentifikasi sumber yang kredibel. Jadi jangan langsung diambil, jangan langsung diserap begitu saja, sehingga mungkin kalau kita sebarkan itu akan jadi hoax nantinya, dan mungkin akan merugikan kita nanti ke depannya. Jadi semuanya harus benar-benar dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh beretika dalam dunia digital. Nah, ini adalah tantangan literasi digital. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Ya, munculnya teknologi menghadirkan tantangan etika baru yang perlu dipahami dan diatasi. Kalau mungkin zaman dulu sebelum ada teknologi maya, kita masih terlihat secara emosional, terlihat secara mimik muka, terlihat mungkin ucapan kita langsung terdengar, langsung seperti itu gitu. Dan tidak ada rekamannya bisa jadi kan. Tapi kalau sekarang apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik mungkin jadi bumerang kita buat kita ke depannya. Jadi memang harus benar-benar beretika dalam teknologi, seperti dalam menggunakan teknologi. Berikutnya adalah fenomena hoax. Seperti tadi yang saya sebutkan, penyebaran informasi palsu, hoax dapat berdampak negatif bagi individu dan masyarakat. Jadi hati-hati apabila memang fenomena hoax ini memang lagi, mungkin dalam tanda kutip, lagi banyak ya sekarang.
Karena apa? Karena memang kurangnya kritis terhadap informasi-informasi yang didapat, sehingga informasi langsung ditelan, langsung diproses dan langsung disebarkan gitu. Berikutnya adalah akses informasi. Nah, ini saling link ya, saling keterkaitan. Jadi kebebasan akses informasi bisa menjadi pisau bermata dua, memerlukan kemampuan untuk menyaring informasi. Jadi ada namanya checks and balance. Di situ diperlukan sekali kehati-hatian dalam mengolah, menggali informasi, serta mungkin dalam tanda kutip menyebarkannya ke orang lain atau ke grup seperti itu. Dan yang terakhir adalah cyberbullying. Ini adalah perilaku kekerasan dan intimidasi di dunia digital yang dapat berdampak buruk bagi korban. Berikutnya adalah etika penggunaan teknologi digital. Yang pertama adalah privasi, keamanan, hak cipta, dan kejujuran. Nah, di sini privasi menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tidak menyebarkan informasi orang lain tanpa izin. Nah, ini memang kita harus menghormati privasi-privasi yang ada di dunia maya ya, privasi orang lain tentunya seperti itu. Berikutnya adalah keamanan. Menjaga keamanan akun digital dan data pribadi serta mewaspadai ancaman-ancaman keamanan cyber. Berikutnya adalah hak cipta. Menghormati hak cipta karya orang lain dan menggunakan konten digital secara etis. Ya, jadi kalau misalnya kita mengambil dari mana gitu kan, itu kita harus cantumkan seperti itu. Ini adalah salah satu menghormati hak cipta. Yang terakhir adalah kejujuran, menyebarkan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Ya, benar dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi-informasi palsu ataupun hoax. Nah, kalau misalnya kita merasa diri kurang informasi, kurang akses informasi, dapat berita jelek atau misalnya membaca jelek, jangan diteruskan ke orang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab individu dalam literasi etika digital. Pertama adalah mendidik diri. Jadi, mencari informasi dan sumber belajar tentang etika digital dan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu etika. Jadi ini adalah sebetulnya dari digital sendiri itu bisa membuat kita lebih hebat dari yang sekarang, tapi juga bisa membuat lebih buruk dari yang sekarang. Jadi tergantung persepsi kita nanti dalam menyikapi digital ini. Berikutnya adalah menerapkan nilai etika. Menjalankan nilai-nilai etika dalam berinteraksi di dunia digital dan menghindari perilaku yang tidak etis. Yang terakhir adalah menjadi agen perubahan. Nah, inilah mungkin yang penting bagi kehidupan kita mendatang. Jadi bagaimana kita ini menjadi manusia-manusia yang mungkin bisa membuat orang lain juga berubah. Tentunya ini perubahannya ke arah lebih baik, ke arah positif. Contohnya adalah mempromosikan literasi etika digital kepada orang lain. Itu akan sangat membantu untuk membuat perubahan di orang lain, di diri kita maupun dari orang lain. Jadi setiap individu yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi etika digital itu adalah mereka sendiri. Jadi setiap individu ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi etika digital. Peran institusi dalam meningkatkan literasi etika digital. Nah, kita di Institut Pendidikan tentunya wajib ya memasukkan materi-materi literasi etika digital ini dalam kurikulum pendidikan formal dan non formal. Minimalnya mengingatkan anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita untuk bisa beretika digital secara etis dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah di pemerintah. Ini membuat regulasi atau kebijakan yang mendukung perkembangan literasi etika digital. Dan yang terakhir adalah di organisasi kemasyarakatan melalui kampanye-kampanye atau program edukasi tentang
literasi etika digital. Jadi semua elemen ini dikerahkan untuk apa? Untuk supaya di dunia maya ini kita bisa berselancar dengan nyaman seperti itu. Bukan hanya di dunia nyata aja. Sekarang kan dunia nyata udah, tinggal di dunia maya gimana caranya kita bisa berselancar dengan nyaman. Simpulannya adalah literasi etika digital penting untuk melindungi privasi, mencegah penipuan, memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Tentunya ada action-nya nih. Jadi mari kita sama-sama mengimplementasikan program literasi etika digital ini di berbagai institusi, tingkatan, dan tingkatkan kesadaran masyarakat dalam beretika digital. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Jadi etika itu tidak hanya untuk dunia nyata, tapi juga di dunia digital ya Pak ya. Baik, mengingatkan kembali untuk link presensi sudah saya sematkan di kolom komentar dan juga di WA group. Kemudian acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang penasaran ingin menanyakan langsung silahkan angkat tangan, nanti saya sebut namanya. Atau mungkin di kolom komentar untuk pertanyaannya ya. Bisa menanyakannya di kolom komentar. Baik, Ibu Rohmi Setia. Ibu Rohmi, masih ada Ibu? Ibu Rohmi Setiani Esos. Kalau tidak ada, saya silakan Ibu. Masih Bu, cuman saya mau berpindah ke laptop biar bisa absen. Oh, ya. Ini pakai handphone. Ada yang mau ditanya? Ya. Untuk sementara belum, saya mau pindah ke laptop dulu nih. Oh baik, mangga. Tadi saya lihat juga Ibu Diah Kurnia Yulianti ya, Ibu. Silakan open mic Bu. Mangga, mau bertanya. Silakan. Terima kasih Ibu Eka untuk kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa on kamera karena di sini sinyalnya juga kadang susah ya. Ini mau bertanya, mau bertanya kepada Pak Heri. Tadi saya sangat tertarik sekali ya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Hanya saja saya penasaran. Itu untuk mendapatkan robot yang kotak sama doki apa Pak itu tadi seperti flash disk itu. Dongle Bu. Dongle-nya itu gimana Pak kira-kira? Ya itu cukup itu saja Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Bu Dia bisa browsing aja Bu di Google. Kalau nggak salah kemarin sekitar berapa ya harganya itu saya pernah browsing juga itu waktu ada materi sama guru-guru Korea itu antara 1,6 atau sampai 2 juta gitu Bu, satu set ya. Satu set hamster, ada kabel chargernya, kemudian ada dongle. Seperti itu Bu, nanti dicari aja nanti di Robomification atau apa ya? Itu ada Bu, nanti dicari mawon. Harganya sekitar itu Bu. Harganya sekitar untuk itu. namanya diketikkan apa Pak? Robot hamster S ini munculnya robot hamster S ya Bu ya. Coba saya coba dulu guys. Nanti bisa dicari kok Bu. Itu bisa juga. Kalau kemarin kayaknya di webnya
Korea ya sama Mister siapa ya. Itu harganya sekitar 1,6 atau sampai 2 juta ya. Diketikkan aja Bu, hamster robot S gitu misalnya. Iya. Oke, nanti dicari robomation.net. Nanti dicari Bu. Itu Bu, mungkin. Oke, terima kasih Pak informasinya. Iya Bu, sami-sami Bu. Terima kasih Ibu Dia. Nama robotnya sudah saya ketikkan di kolom komentar ya Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya mengambil satu lagi pertanyaan. Dan sepertinya ini juga pertanyaan tentang robot hamster ke Pak Heri. Pak Heri, pertanyaannya bagaimana untuk memiliki robot? Oh ini ya, sama sepertinya. Bagaimana untuk memiliki robot hamster dan apa manfaatnya dalam pembelajaran selain sebagai penarik minat belajar? Begitu Pak. Iya. Pertanyaan ini dari Ibu Reni Riliawati. Ini ditanyakan Bu, siapa yang pertama tadi ya? Ini Robomation Shop ini bisa dibeli di sini Bu. Ini berapa ya harganya? 99. Tinggal dikalikan aja dah. Nanti dicari di sini. Robomation.net nanti ada di apa namanya? Di shopping atau apa ya? Di shopnya ya, di tokonya. Nanti bisa dibeli. Terus pertanyaan kedua tadi tentang manfaatnya ya Bu Ega ya? Iya, betul. Selain untuk menarik perhatian, tadi sudah tak sampaikan di awal bahwa sebenarnya aplikasi Scratch ini entah pakai hamster atau tidak, sebenarnya hanya untuk tools saja ya, untuk bisa dimanfaatkan sekreatif mungkin oleh guru untuk membuat sesuatu, entah itu permainan, entah itu misalnya untuk memilih topik diskusi di kelas, kita bisa pakai aplikasi atau coding sederhana dari hamster ini. Jadi yang pertama tentu saja untuk menarik perhatian aja. Jadi ketika udah tertarik, maka harapannya nanti di menit-menit berikutnya, misalnya ini diterapkan di awal untuk memancing perhatian atau ketertarikan peserta didik, nanti di menit-menit berikutnya harapannya itu ketika kita masukkan materi bisa lebih mudah. Kemudian yang kedua, memang ini realnya untuk pemrograman. Jadi basic untuk anak nanti bisa menjadi programmer, mungkin salah satunya bisa berlatih menggunakan aplikasi Scratch ya, yang lebih penting ya. Kalau hamsternya ini mungkin lebih ke additional ya. Ada tambahan, ada wujud robotnya, bisa lebih menarik seperti itu. Jadi itu Bu Ega jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa bisa memuaskan ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Mpo Hastuti mengatakan Pak Heri bisa pinjamkan robotnya katanya. Mpo. Selamat malam Mpo. Boleh Bu. Malam juga, mau minjem. Ada pantun kok malam hari ini. Baiklah, terima kasih. Iya, baiklah, terima kasih. Semoga jawaban dari para narasumber bisa memenuhi rasa penasaran para peserta webinar. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah saya sematkan di kolom komentar dan juga di grup WA. Dan tak lupa saya juga mengingatkan bahwa besok hari juga masih ada jadwal webinar seri ketiga yang tak kalah menariknya dengan materi yang berbeda yang diadakan pada pukul 19.30.
Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada 3 narasumber malam ini atas ilmu yang sudah dibagi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek atas berjalannya acara ini. Serta Bapak Ibu guru hebat peserta webinar yang sudah setia dari awal sampai akhir bersama kami. Saya punya pantun untuk Bapak Ibu guru peserta hebat webinar. Pergi ke pasar membeli minyak, di jalan bertemu pas syafaat. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah di ujung acara, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tuti, terima kasih sudah hadir. Izin les. Ya, makasih juga, Fran. Izin live Ibu. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Ibu, sama-sama. Terima kasih Bu Eka, izin live ya. Iya, sama-sama Ibu. Lupa pantun saya, Bu. Aduh. Iya, kok nggak ada pantunnya. Padahal udah disiapkan 3 pantun ini. Bisa Waduh. lupa. Tuh ya. Terlalu. Coba sekarang keluarin aja. Bisa dikeluarkan sekarang Pak Asep, belum terlambat ini. Apa Pak? Pantunnya Pak Asep. Cakep. Kang Asep. Belum. Belum. Mana Kang Asep? Suaranya nggak kedengeran. Mikrofonnya Pak Asep. Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka ada di Jakarta Pusat. Cakep. Mudik sambil jalan-jalan. Cakep. Kecerdasan buatan berkembang pesat, namun etik jangan terlupakan. Mantap. Keren. Satu lagi. Wih. Makan salak jangan lupa sikat gigi. Keselak, Pak. Bahannya adalah ragi. Gunakan dengan bijak setiap teknologi agar masa depan tidak merugi. Hebat ya. Udahlah 2 aja cukup. Banyak 3. Pak Ibu mohon izin. Terima kasih atas semua semuanya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Keren. Pak Asep, Mantap tim keren. 2. Sukses. Bapak Ibu izin live ya Bapak Ibu ya. Sehat Baik, selalu semua. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Saya juga izin live. Bapak Ibu. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin live. Sampai jumpa besok. Iya. Iya Bu. Sukses buat besok Ibu ya. Izin live, Bu. Saya live maksudnya.